Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pimpinan Badan Gizi Nasional sambangi Gedung Merah Putih KPK siang tadi. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Dalam audiensi tersebut, pimpinan BGN yang hadir diantaranya adalah Kepala BGN, Nanik Sdeyang, serta dua wakilnya, Agustina Rumsari dan Trenggono. Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya tidak banyak bicara pada awak media dan langsung masuk. Usai audiensi, Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari menyampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya pembahasan kajian KPK soal 8 temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBK. Sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang lansia tewas terjebak di kamar mandi akibat kebakaran melalap permukiman padat penduduk di kawasan Kemangkisan, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Cing, awas kabel, Cing. Awas kabel, listrik. Mundur. Api cepat membesar dan melalap permukiman padat di kawasan Kemangkisan, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Sempitnya jalan sempat membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Hingga akhirnya 6 rumah warga ludes. Usai api dipadamkan, petugas melakukan penyisiran dan menemukan jasad lansia berusia 60 tahun yang terjebak di dalam kamar mandi. Padahal sebelumnya, warga menduga korban sudah pergi menuju Parung, sehingga petugas tidak langsung melakukan pencarian di dalam rumah yang terbakar. Guna kepentingan penyelidikan, jasad dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Sementara kasus ini masih didalami polisi sektor Palmerah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik 2 orang pria tidak dikenal yang nekat membakar pintu pagar rumah seorang warga di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Kota Depok. Meski tidak ada korban jiwa, aksi nekat ini kini tengah dalam penyelidikan intensif pihak polisian. CCTV merekam 2 orang pelaku datang berboncengan motor di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Depok. Keduanya berhenti di depan salah satu rumah dan salah satu pelaku menghampiri pagar rumah warga dan menyulut api. Sontak api membakar pagar rumah sementara kedua pelaku melarikan diri. Aksi pembakaran pagar ini pun viral. Polisi juga bergerak cepat dengan melakukan olah TKP dan hasilnya petugas menemukan indikasi kuat unsur kesengajaan di mana tercium bau bensin yang menyengat pada area pagar rumah yang dibakar. Sementara motif pelaku masih belum diketahui. Polisi juga masih mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi guna penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Adu mulut dan saling dorong tak terhindarkan saat puluhan warga menolak usaha pengosongan sebidang lahan oleh petugas gabungan, polisi dan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jalan Waringin Raya Kayu Putih. Warga bersikeras tak mau dipindahkan, bahkan menunjukkan bukti-bukti pembayaran pajak bangunan dan bukti tinggal puluhan tahun di lokasi kepada petugas jurusita. Akibat penghuni dan warga terus memprovokasi, eksekusi lahan seluas 180 meter persegi pun batal untuk kedua kalinya. Bahkan barang-barang penghuni yang sempat diangkut petugas ke atas truk kembali diturunkan warga. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan jika pemilik sah lahan sengketa ini adalah Ritar Hutagaol, seorang anggota polisi yang bertugas di Jakarta Timur.
Dan akibat proses eksekusi lahan ini, sempat membuat Jalan Raya Waringin dialihkan beberapa jam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satu monitor, mobil tangki kebakaran di posisi di SMPN 1 Warung Kondang. Cijoho. Demikian, melaporkan Komandan. Pos 1 segera meluncur. Diduga akibat kapas rem panas, satu unit truk tangki Pertamina bermuatan bahan bakar minyak jenis Pertalite terbakar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondangan, Cianjur, Jawa Barat. Beruntung kobaran api bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan sebanyak 5 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Selama proses pemadaman, arus lalu lintas kendaraan dari kedua arah ditutup sementara kendaraan kecil dialihkan ke jalur lain. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Penahanan nomor SP 458. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah, membebankan. Menlu Sugiono dan Ketua MPR akan mewakili Indonesia untuk menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Berkunjung ke Istana Negara, Perdana Menteri India Narendra Modi tanda tangan di sejumlah kesepakatan kerjasama strategis. Halo pemirsa, pra-peradilan dikabulkan, babak baru bergulir. Putusan hakim jadi awal langkah hukum berikutnya usai Roy Suryo kembali menggugat soal penetapan dirinya sebagai tersangka. Bersama saya, Raisa Nadia, akan menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan dan penangkapan serta penahanan Roy Suryo tidak sah. Keputusan hakim pun langsung disambut gembira oleh kubu Roy Suryo. Meski demikian, hakim menegaskan putusan hari ini tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo menjadi tidak sah. Sebelumnya, Roy Suryo menggugat 8 poin kepada Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gugatan dilayangkan karena Roy merasa penangkapan dan penggeledahan terhadapnya tidak sesuai hukum. Maka pemohon tidak perlu ditahan. Sebaliknya, 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian, 2 menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP Rumah TAP 373-6 Romawi Res .124-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Ya, pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru
dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal. Ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut. Ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada. Ya, dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas itu saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai dan tidak luput. Terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus membersamai selama ini.